Kakakku Suzian adalah satu-satunya pemegang kekuasaan grup Su, memiliki aset pribadi lebih dari 1 miliar. Bahkan kalau wali kota datang sekalipun, semua orang harus menghormati kakakku. Song Hao, dari mana kamu mendapatkan keberanian? Lalu kenapa? Shengna adalah cinta pertamaku. Kalau bukan karena kakakmu ini ikut campur di tengah-tengah. Kami sudah bersama sejak dulu. Memberikan satu kamar juga wajar. Menyela. Song Hao, kamu punya tangan dan kaki. Kalau kamu tidak ingin bersama kakakku, apakah dia bisa memaksamu dengan pisau? Jelas sekali kamu melihat kakakku yang punya status tinggi, berniat menjilat. Sekarang lihat saja, menggunakan nama besar grup Su, kamu telah membuat nama di dunia bisnis, bukan? Song Hao, apakah kakakku terlalu baik padamu? Kamu sudah lupa siapa dirimu, Xiao Sui. Kamu tahu tidak, kalau bukan karena wajahmu ini, kakakku bisa. Apakah kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kataku? Jika begitu, mari kita turuti keinginan Hao. Kamar saya berikan padanya. Seperti yang sudah kuduga. Suzian memang sangat mencintaiku. Orang terkaya, hanya wanita bodoh yang terjebak cinta. Cukup. Jika kamu sangat tidak rela dengan Ahau, mengapa tidak sekaligus menerima semuanya? Anak Ahau, bukankah itu juga anakmu? Tentu saja. Biaya rumah sakit bersalin dan pusat perawatan. Saya yang menanggung semuanya. Yang terpenting adalah Ahau bahagia. Oh, aku sudah tahu Zian. Paling pengertian. Baiklah. Dinas 3 bulan. Aku sangat merindukan Shengna. Tidak ingin berbicara panjang lebar lagi. Pergi dan lakukan pekerjaanmu. Kak, sampai kapan kamu akan memanjakan mereka? Dia hanya lulusan sekolah dasar. Kalau bukan karena statusmu di dunia bisnis, dia bisa seperti sekarang ini. Lihatlah, sikap mereka yang sangat lancang tadi. Dia benar-benar ingin menghisap habis darahmu. Tidak masalah. Saya tidak peduli. Song Hao dan Yanze sama-sama pendiam dan suka berpikir, terutama mulutnya itu. Benar-benar persis seperti Yanze. Setiap kali saya merindukan Yanze, saat aku merasa ingin kehilangan akal sehatku. Begitu saya melihat tahi lalat di wajahnya. Saya menunggu kamu untuk mengingat kembali. Tuan Su, gangguan bipolar Anda sudah banyak beredar. Sepertinya ada penenang di samping Anda. Anda bisa tetap sehat. Terima kasih. Ya, asalkan dalam hidup saya dipenuhi dengan bayangan Yanze, saya akan baik-baik saja. Ingatlah, bayangan apapun tentang Minse, jangan sekali-kali berusaha bersaing. Jangan gegabah bertindak dengan orang lain. Kalau tidak, Tuan Su bisa kamu lagi. Mungkin harus naik lagi ke lantai, atas lewat tangga. Foto kakak Lin waktu itu, tanpa sengaja dijatuhkan orang ke lantai. Kakak langsung tahu bipolarnya, hampir saja membunuh orang. Untungnya masih sempat dicegah. Begitu melihat tahi lalat di antara alis Song Hao, baru dia perlahan-lahan jadi tenang lagi. Kalau begitu, sepertinya Song Hao memang harus tetap tinggal di sini untuk sementara waktu. Tenang saja kak, aku pasti akan jaga kakak dengan baik. Xiao Sui, tolong antar dulu. Iya. Ahau sudah kembali. Cepat tanda tangani. Ini perjanjian pengalihan saham. Aku akan andalkan dia. Dia juga yang akan urus perusahaan buat. Kamu alihkan separuh saham grup Su, alihkan ke aku. Baru para pemegang saham keras kepala itu akan benar-benar yakin dan terima. 50% saham. 50%? Tidak bisa, kak. Kalau begitu, selain kamu di perusahaan, dia yang pegang saham paling banyak. Aku masih punya banyak saham di anak perusahaan. Kalau kasih saham ke kamu, dan itu bisa bikin kamu senang. Tak kusangka, ternyata benar kata Kak Hao. Si orang terkaya Suzian benar-benar cinta mati padanya. Rela mengorbankan segalanya cuma demi membuatnya bahagia. Cincin berlian merah muda itu, harganya tak ternilai. Benar? Masih mau apa lagi? Silakan minta apa saja. Kakak memang luar biasa. Nanti ke depannya, aku bersedia bersama kakak untuk merawat kehidupan sehari-hari Kak Hao. Terima kasih atas niat baik. Suzian, kamu sungguh luar biasa. Kau sudah bertahun-tahun mengembara di luar sana. Sekarang masih harus menahan diri, ikut denganku tanpa nama dan status. Bukankah seharusnya kamu memberi sedikit kompensasi? Tidak enak juga kalau minta terlalu banyak. Aku lihat cincin di tangan kakak. Aku sangat suka. Bagaimana kalau kakak kasih saja padaku? Gimana? Kakak kan sangat dermawan. Suzian gak mau ya?
Mana mungkin. Tapi cincin ini peninggalan keluarga, begini saja. Gelang giok ini nilainya bahkan lebih tinggi dari cincin berlian merah muda ini. Sudah malam juga. Karena kamu mau tinggal di sini, aku harus segera cari orang, harus ada yang datang untuk merawat. Gimana? Gelang ini cocok di hati kamu. Tapi aku tak mau cincinnya. Kamu bilang kamu yang paling berarti untuknya. Apapun yang kamu minta, pasti dia kabulkan. Bagaimanapun juga, itu peninggalan keluarganya. Tapi itu cincin berlian merah muda, langka di dunia. Aku ikut kamu tanpa status apa-apa, pasti akan dipandang sebelah mata sama orang lain. Tapi kalau aku pakai cincin berlian merah muda itu, orang lain pasti tahu posisiku di hatimu. Mereka pasti gak akan memandangku sebelah mata lagi. Baik, aku janji aku pasti kasih cincinnya buat kamu. Akan kuusahakan untuk mendapatkannya. Aku tak akan biarkan kamu bersakit lagi. Kak Hao, kamu benar-benar baik. Aku umumkan, mulai hari ini, Grup Lin resmi berganti nama jadi Grup Su. Semuanya milik istriku. Hanya milik Suzian seorang. Never far away. Zian, cincin berlian merah muda ini aku buat sendiri. Sidik jariku terukir di sana. Jadi meski aku nggak di sampingmu, cincin itu akan tetap menjagamu untukku. Jadi setelah urusan kerjasama ini selesai, kita langsung menikah. Aku tak pernah menyangka tatapan itu menjadi perpisahan selamanya buat kita. Kamu tahu tidak, perusahaan Su milik kita sekarang ini sudah menjadi perusahaan dengan aset terbesar di dunia. Yi Chen, Kak, lihat dia. Kak, sudah 3 tahun. Kak, kamu harusnya bisa melepasnya. lepaskan. Aku tidak bisa melepaskannya. Hanya saat melihat Song Hao dan Yanzi dan melihat tahi lalat yang mirip itu, baru kadang-kadang aku bisa menipu diriku sendiri. Baru saat itu bisa benar-benar tertanam di hati kita. Malah lagi ngapain? Kebetulan aku baru pulang. Ini daging anjing. Masih mentah nih. Daging anjing ini paling bergizi banget. Paling cocok buat ibu hamil kayak kamu. Kalau kamu suka, suruh aja Su Hao beli beberapa ekor lagi biar dibikin sup buat kamu. Mau, cari duit itu susah banget. Ngapain beli susu formula segala? Kan di rumah udah ada satu ya kan? Kamu maksud yang punya Suzian itu? Xiao Nuo, Ma, supnya udah jadi belum? Xiao Nuo. Rebusan daging anjing emang wangi banget. daging anjing itu dari mana? Itu dari hewan kecil yang kamu pelihara itu. Shengna lagi hamil sekarang. Di rumah nggak boleh pelihara anjing. Kulihat dia gemuk banget. Pas banget buat dimasak, buat tambahan nutrisi Shengna. Kenapa? Jangan dimakan. Dia seperti ini. Belum pernah lihat yang seperti ini. Celaka Xiao Nuo. Itu dulu kakak Lin sama kakak. Ditemuin dan dipelihara bareng dari kecil sampai besar. Sekarang udah kacau deh. Hei. Kasih aku. Suzy, kamu kenapa sih? Kamu gitu. Gimana? Shenge udah nanya belum? Anjing kecil, kok kamu sendirian di sini? Jadi lebih baik daripada komandan.
Aku selalu pergi dinas luar. Gak pernah ada waktu buat nemenin kamu terus. Menurutku, kamu itu nggak waras. Cuma seekor binatang. Apa bisa dibandingin sama anaknya Shengna? Cepat minta maaf sama Shengna. Kalau mau makan daging anjing, ya beli aja sendiri. Kamu tahu kan, Xiaomo itu penting banget buat aku. Sekarang kamu masih mau aku minta maaf? Kak, hidupmu. Kamu maunya apa lagi sih? Paling-paling, aku suruh orang beli satu lagi buat kamu. Mau apa aku? Aku mau nyawa dibalas nyawa. Aku sudah ngasih muka sama kamu ya. Tapi kamu masih berani nyakitin Shengna? Bukannya aku yang harus ngomong gitu. Jangan-jangan aku yang terlalu ngasih muka sama kamu. Apa maksudnya ini? Biasanya kan kamu nurut banget sama aku. Kenapa hari ini marah-marah banget? Ternyata kalau cewek lagi cemburu, galaknya nggak ketulungan. Bagus, ya. Kamu Suzy di depan pura-pura dewasa, toleran. Padahal di hatimu nggak terima ada Shen Yan. Cuma gara-gara anjing aja kamu ngamuk di sini. Kamu tuh wanita cemburu, nggak tahu malu. Perempuan cemburu tak tahu malu. Kamu udah kelewat batas, tahu nggak? Kamu tahu nggak? Kalau bukan karena muka kamu mirip kakak. Satu keluarga mereka udah pasti injak-injak kamu. Sampai kapan kamu mau biarin mereka kayak gitu? Urusan lain. Ayo pergi. Tapi sialan. Dasar muka tembok kamu. Kalau tahi lalatmu itu hilang, lihat aja kakakku masih mau ngurusin kamu Angga. Aku takut banget. Tatapan Suzian tadi, kayak mau bunuh aku rasanya. Aku sama dia udah 2 tahun lebih. Biasanya dia nurut banget sama aku. Kayaknya hari ini dia lihat aku terlalu peduli. Cemburu aja. Apa dia akan menyerah sama kamu mulai sekarang? Gak bakal manjain kamu lagi. Nggak mungkin. Dia cinta banget sama aku. Makan daging anjing dia pun nggak masalah. Santai aja. Ma, nggak apa-apa kok. Hari ini aku benar-benar tertekan. Tanganku sampai melepuh. Sampai bikin kandungan aku terganggu. Kamu harus benar-benar ganti rugi sama aku. Aku ini. Oke, aku akan ganti rugi kamu. Kebetulan 2 hari lagi kan ulang tahunmu. Aku akan minta Suzian buatkan pesta buat kamu. Pesta ulang tahun heboh seantero dunia. Gimana? Seriusan? Kalau gitu aku mau Suzian sendiri. Harus nganterin teh dan air buat aku. Layani aku. Dan aku mau cincin berlian di tangannya juga. Baik-baik, semuanya aku setuju. Semua aku kabulkan. Kakak juga tahu, Song Hao itu cuma nyari harta. Dia bersama kakak, cuma mau manfaatin kakak. Kenapa sih kakak terus-terusan memanjain dia? Saling manfaat aja. Yang terjadi emang begitu. Aku hidup karenamu. Selalu menantikan pagi dan senja bersamamu. Harus dipikirkan. Ahau, kamu tega banget sih. Hari ini Shengda sampai ketakutan gitu. Kamu malah kayak nggak terjadi apa-apa. Langsung aja. Mau apa kamu? Syukurlah kamu paham juga. Aku bukan orang yang suka ngotot kok. Ini aja. Beberapa hari lagi, Shengda akan ulang tahun. Aku mau kamu sendiri yang ngurus semuanya dia. Urusin pesta ulang tahunnya. Siap.
Nanti aku booking hotel dulu. Terus undang semua orang penting di kota. Sosialitas sama para konglomerat juga diundang. Oh iya, lalu undang juga fotografer terbaik sekota. Dokumentasikan seluruh acara dari awal sampai akhir. Setelah semuanya selesai, aku atur juga satu acara lagi. Pertunjukan kembang api. Beneran bisa kayak gitu? Cuma itu aja. Mau apa lagi? Cincin berlian pink kamu. Jangan harap. Jangan mimpi. Apa maksud kamu? Aku bilang, jangan harap kamu dapetin cincinnya. Perhiasan lain dan gaun rancangan khusus. Mau berapa aja bisa. Sebagai istri, begitu caramu membangkang pada suamimu? Aku nurut sama kamu. Karena kamu tunangan aku. Tapi Fu Sheng itu siapa sih? Kenapa aku harus ngasih barang yang aku suka ke dia? Nggak bisa terus-terusan bawa-bawa cincin berlian pink itu. Nggak bagus buat kesehatan kakak. Jangan sampai kakak kumat lagi. Gini aja deh. Kakakku punya satu set barang antik yang harganya tak ternilai. Kalung. Besok aku bakal antar sendiri ke Nona Fu. Kalung ini terbuat dari batu jade putih murni. Tingkat kemewahannya nggak kalah dari cincin berlian pink itu. Aku jamin, besok biar Nona Fu jadi pusat perhatian. Kaum elit. Seriusan? Benar-benar. Oke deh, aku ngerti. Ambil dulu, nanti ngomong lagi. Nanti Shengna bakal tampil membawanya. Sepertinya dia, kayak waktu makan daging anjing itu, bakalan berakhir gitu aja. Masa ia berani rebut di depan orang banyak? Aduh, Suzian itu orangnya baik banget. Kok jadi bucin parah gitu sih? Pesta ulang tahun hari ini. Malah buat si selingkuhannya Song Hao. Istri sah malah disuruh berdiri di depan pintu. Mau apa sih sebenarnya? Nona Fu, ini kalung dari kakak aku. Taruh aja di sini, terus keluar. Cincin ini? Kok cincin itu bisa ada di kamu? Kenapa cincin ini ada di tanganmu? Ini hadiah ulang tahun dari kakak Hao untukku. Jelas saja itu ada padaku. Itu tidak mungkin. Cepat kasih ke aku. Cincin itu benda yang paling berharga untuk kakakku. Kalau kamu berani menyentuhnya, kakakku tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu gak akan sanggup menanggung akibatnya. Ngomong apa sih kamu? Apa sih risiko dari sebuah cincin? Benar kan? Suzian itu cinta banget sama kau. Mana mungkin dia berani melawan kakak Hao? Cincin doang. Emang kenapa? Tidak, kamu tidak boleh keluar membawa cincin itu. Cepat kasih ke aku. Xiao Su kan nganterin perhiasan buat Fu Shenai. Kok belum balik-balik juga? Hei, jangan sakiti cucuku. Cepat lepasin dia. Kenapa kalian masih bengong di situ? Cepat tangkap dia. Hajar dia. Jangan biarkan dia keluar dari sini sebelum dihajar. Tapi dia kan adiknya Pak Su. Kita udah lama kenal Pak Su. Dia nggak boleh diganggu. Luka bakar waktu itu. Dendamku aja belum sempat kubalas. Karena kamu tertarik sama adik ini. Kebetulan aku bisa menyakiti dia. Itu dulu. Mulai hari ini. Satu kota bakal tahu. Akulah orang yang paling dibenci Susi. Ganggu adiknya. Itu gampang banget. Kakakku pasti akan balas dendam pada kalian. Tutup mulutmu. Tubat mulutnya. Kalian berani-beraninya mengacaukan pesta ulang tahun ini. Sebelum pesta besar selesai, aku nggak mau lihat mukanya lagi. Teret dia keluar. Ayo. Mau kemana?